Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Gimana kabarnya? Pasti semua luar biasa dan diberkati Tuhan ya. Ya pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Biarlah kiranya dimanapun kita berada, apapun yang kita alami saat ini, biarlah kita senantiasa terus merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu setia dan Dia setia selalu menyertai kita. Seperti tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Seperti tiang awan dan tiang api.
kepadamu. Biarlah dalam hidup ini kita berjuang sampai akhir hidup kita untuk tetap setia mengiring Tuhan. Kita berjuang untuk setia terus melayani Tuhan dalam hidup ini. Apapun yang kita hadapi, cobaan apapun yang ada di depan kita, biarlah bersama dengan Tuhan ada kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita menjadi orang-orang yang setia. Haleluya, jadikan kami setia Yesus. Jadikan aku setia Yesus di dalam sisa hidupku ini ya Tuhan. Mau melayanimu, mau melayanimu lebih sungguh. Di setiap desahan nafasku, hatiku mau bersyukur padamu. Dengan iman teguh menantikan Yerusalem baru. Jadikan kami setia Tuhan. Jadikan aku setia Yesus di dalam sisa hidupku ini. Kami mau melayanimu Tuhan. Mau melayanimu lebih sungguh. Di setiap desahan nafasku, hatiku mau bersyukur padamu. Dengan iman teguh menantikan Yerusalem. Sekali lagi kita mau katakan, jadikan kami setia Tuhan. Haleluya. Jadikan aku setia Yesus di dalam sisa hidupku ini. Kami mau melayanimu lebih sungguh. Mau melayanimu lebih sungguh. Haleluya. Di setiap desahan nafasku, hatiku mau bersyukur padamu. Dengan iman teguh menantikan Yerusalem baru. Dengan iman teguh, dengan iman teguh menantikan Yerusalem baru. Dengan iman teguh, menantikan Yerusalem baru. Beri kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang setia, yang tidak ada bandingannya. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini biarlah kami mau bersorak-sorai, kami mau bersuka cita, meninggikan, memuliakan Allah kami yang luar biasa dahsyat. Biarlah kiranya Engkau hadir, mengurapi semua jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Kami siapkan hati kami untuk memuji-muji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita semua diberkati Tuhan. Amin. Amin ya. Kita bersyukur kita punya Allah yang baik. Kita punya Allah yang dahsyat. Pagi hari ini kita mau mengerahkan segenap kekuatan kita untuk kita meninggikan Dia. Amin. Haleluya. Allah bangkit.
Kita bersyukur punya Allah dahsyat, amin. Dia tidak hanya dahsyat, juga baik dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita. Tuhan Yesus baik. Amin. Besar cintamu nyata. Dari generasi ke generasi, kau angkat sakitku, kau angkat sakitku. Amin. Kau angkat beban hidupku, Tuhan Yesus. Amin. Sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Amin, haleluya. Besar cintamu nyata. Dari generasi ke generasi, kau angkat sakitku. Amin. Kau angkat beban hidupku, Tuhan Yesus. Sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Amin, haleluya. Puji Tuhan, Dia Allah yang baik dan dahsyat dalam hidup kita. Pujian kita cukupkan sampai di sini. Kita akan persiapkan hati kita dengan baik untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau katakan bersama-sama, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Amin, haleluya. Tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia,
kepada hambanya. Salam saudaraku yang terkasih, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terlebih kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pada saat ini kami mau mendengarkan sabdamu, biar Roh Kudus menolong kami, menuntun kami, memberikan kami kekuatan untuk memahami kebenaran firman-Mu. Urapi hamba, bahkan urapi kami semua yang mengikuti acara ini, bahkan yang mendengarkan firman ini, biarlah Tuhan Yesus, Engkau beracara seluas-luasnya. Biarlah semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan namamu. Terima kasih, kami siap, biarlah Roh Kudus beracara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, mari kita mau belajar yang saya ambil dalam kitab Ester. Ester pasal yang ketiga, kita pegal-pegal saja karena kalau kita mau keseruan terlalu banyak. Ester 3, 5-6, dan kita loncat ke Ester 4, 13-17. Coba tolong baca. Ester 3 ayat 5-6. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasuerus. Pasal 4, 13-17. Ester 4 ayat 13-17. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester, jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, kitab Ester ini mengisahkan kerajaan Persia di bawah pemerintahan Raja Ahasveros, yaitu pada tahun 486 sampai dengan 465 sebelum Masehi, atau kurang lebih 21 tahun Ahasveros memerintah. Dan kita melihat daerah kekuasaan daripada Ahasveros ini sangat luas, yaitu meliputi 127 daerah, mulai daripada India sampai ke Ethiopia. Kita lihat cukup besar. Nah, kalau kita memetakan kira-kira sekarang itu ada di Irak. Saudaraku, pada zaman itu, Ahasveros begitu berkuasanya, sehingga apapun yang dia mau, semuanya pasti terlaksana. Nah, kita melihat kisah ini sangat jelas dan mungkin kita semua sudah mengerti alur ceritanya. Tapi kita melihat di sini ada beberapa hal yang saya mau ambil pelajaran supaya kita melihat. Pasal 3 ayat 5, surah kita lihat lagi pasal 3 ayat 5, ini adalah kemelut yang terjadi sebenarnya. Coba ulangi. 3 ayat 5. Ester 3 ayat 5. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Ya, nah inilah yang menjadi permasalahannya. Seorang yang begitu berkuasa,
setelah Ahasveros yaitu Haman, dan ia menuntut begitu harus dihormati. Tetapi kita melihat seorang Yahudi yang bernama Mordehai tidak akan sujud menyembah siapapun selain Allah. Nah, ini yang menjadi masalah. Oleh sebab itu Haman menjadi sangat marah dan sangat terhina. Oleh sebab itu dia katakan, atau dia merencanakan ingin membunuh Mordehai. Tetapi itu terlalu hina katanya. Maka dia akan melenyapkan semua orang Yahudi. Bayangin, satu orang, semua orang mengalami masalah. Nah ini permasalahannya. Oleh sebab itu, ini bukan sekedar masalah kecil bagi Mordehai dan orang Yahudi pada saat itu, di pembuangan tentunya. Tetapi masalah hidup dan mati. Oleh sebab itu kita melihat Mordehai merasa begitu terbeban untuk menyelamatkan bangsanya atau kaumnya atau kerabatnya. Tetapi siapalah dia? Oleh sebab itu, dengan peran seorang muda yang boleh saya katakan orang muda yang bijak, yaitu Esther. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah orang muda yang bijak. Saudaraku, kalau kita melihat tema ini, mungkin saudara berpikir, seberapa bijaknya orang muda atau Esther ini? Sekali lagi, saya beri tema orang muda yang bijak. Jadi jangan kita berpikir orang muda itu tidak bijak. Buktinya Esther mencatat. Dia begitu bijak, dia begitu luar biasa. Nah, dia sangat muda. Kalau saudara baca keseruan kisah ini, tentu ia masih muda. Mungkin berkisar umur 20 atau di bawah 20 mungkin. Bisa jadi. Sangat muda. Nah, tetapi itu bukanlah menghalangi dia untuk berbuat yang terbaik buat dia, kaumnya, bahkan bangsanya. Kita lihat apa yang dia perbuat sehingga saya berani mengatakan dia orang muda yang bijak. Nah, kita melihat bagian pertama, Esther tahu siapa dia. Nah, ini penting. Seorang dapat dikatakan bijak kalau dia tahu siapa dia. Kadang-kadang kita tidak tahu posisi kita atau ya, maksud saya itu siapa kita itu kita pasti tahu siapa kita. Maksud saya itu posisi. Apa? Di mana kita? Nah Esther tahu siapa dia. Pasal 2 ayat 7, di situ dengan jelas mengatakan ia seorang yatim piatu. Nah itu asalnya ya. Seorang yatim piatu, orang tuanya sudah tiada. Dan pasal 2 ayat 7 juga berbicara, ia diangkat oleh seorang yang bernama Mordehai dan tidak lain adalah sepupunya sendiri. Diangkat menjadi anak dan diasuh, dididik tentu. Tentu ia dididik sebagaimana mereka mendidik orang-orang Yahudi saat itu. Nah kita kenal dan kita tahu didikan orang Yahudi itu sangat ketat dengan Tauratnya. Didikan mereka itu sangat luar biasa. Nah ini patut kita perhatikan. Kita lihat hasilnya. Ya. Tidak hanya itu, pasal 2 ayat 5 dan ayat 15 bagian pertama. Dengan jelas mengatakan ia adalah seorang Yahudi, anak Abi Hail daripada suku Binyamin. Itu asal usulnya. Dan pasal 2 ayat 17 mengatakan dia seorang ratu. Nah, jadi saudaraku kita lihat ini adalah identitas daripada Esther atau yang kita kenal dengan namanya Hadassah, ya, nama Ibraninya. Jadi nama Persianya adalah Esther yang dalam arti bintang, ya.
Nah, kita melihat dia tahu siapa dia. Dia tahu dia dari mana. Dan dia tahu kaumnya. Dan dia tahu bangsanya. Ini penting buat kita. Oleh sebab itu kita harus belajar. Kita harus bisa memahami siapa kita. Kita berasal dari mana? Apa posisi kita? Dan seterusnya. Itu bagian pertama. Esther tahu siapa dia. Nah, bagian kedua kita melihat pasal 3 ayat 13. Coba tolong. Ester 3 pasal ayat 13. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan supaya dipunahkan, dimudu dan dibinasakan semua orang Yahudi daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Haman sudah menyatakan, bahkan membuat surat ke berbagai macam bahasa, disebarkan di 127 wilayah itu untuk membinasakan orang Yahudi, baik besar, kecil, tua, muda, tidak pandang bulu. Nah, ini permasalahan. Nah, yang kedua adalah, itu permasalahan dan Esther tahu permasalahannya apa. Esther tahu bahwa bangsanya akan dimusnahkan. Bangsanya akan dilenyapkan oleh Haman ya, dengan kuasanya. Ini dia tahu permasalahannya. Jadi saudaraku yang terkasih, kehidupan kita atau disebut orang bijak pasti mengerti apa yang menjadi permasalahannya. Nah, jadi bagian kedua, Esther tahu permasalahannya. Kadang-kadang kita tidak tahu permasalahannya, sehingga kita bertindak tidak tepat. Tetapi orang bijak atau orang muda yang bijak ini, dia sangat mengerti permasalahannya. Jadi permasalahan mereka adalah hidup dan mati. Bangsanya akan dilenyapkan. Jadi bagian kedua adalah ia tahu permasalahannya. Kita lihat bagian 3, kita agak cepat. Nanti kita akan masuk dalam kesimpulan. Bagian ketiga, Esther tahu kepada siapa dia berharap. Nah, ini penting. Ya. Nah, jadi dia tahu siapa dia pertama, kedua, permasalahannya apa, dan dia tahu begitu berat permasalahannya, dia tahu juga kepada siapa dia berharap. Pasal 4, 15 dan 16, coba kita baca. Ester 4 ayat 15 dan 16. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Ya. Saudaraku yang terkasih, kalau saudara membaca kitab Ester ini secara keseluruhan, mungkin saudara tidak menemukan di situ kata Allah atau secara khusus ditujukan kepada Allah Yahweh bangsa Yahudi. Tetapi ini tersirat. Begitu mereka menghadapi permasalahan ini, Ester mengajak kaumnya untuk apa? Berpuasa 3 hari 3 malam. Nah, ini Alkitab mencatat seperti itu. Nah, tentu ini tertuju kepada Allah, tidak mungkin kepada yang lain. Ini jelas ada tujuannya. Mereka berpuasa, mereka berharap pertolongan daripada Allah yang mereka percaya, yang mereka sembah. Allah nenek moyang mereka, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, ini. Dan mereka memiliki kesatuan hati. Mereka bersama-sama. Nah, ini pelajaran penting buat kita. Seorang muda yang bisa berpikir demikian. Seorang muda yang bisa memotori atau mengajak kaumnya untuk melakukan hal yang terbaik. Mereka lakukan. Mereka tidak makan, tidak minum, alias mereka berpuasa. Untuk siapa? Untuk Esther. Karena Esther akan melakukan hal yang besar. Nah, ini. Jadi bagian yang ketiga itu adalah ia tahu kepada siapa ia berharap. Ya tentu kepada Allah Tuhan mereka yang mereka sembah. Yang mereka sandarkan hidup mereka
atau hidup mati mereka. Itu bagian 3. Saudaraku, kita perhatikan bagian yang 4. Dia tahu apa yang harus dia perbuat. Nah, ini penting. Ya, tadi yang pertama dia tahu siapa dia tahu apa permasalahannya, dan dia tahu kepada siapa ia berharap. Dan yang keempat adalah dia tahu apa yang harus dia perbuat. Saya mau beritahu, orang bijak selalu tahu apa yang harus dia perbuat. Orang bijak dia tahu apa yang harus dia lakukan. Nah inilah Esther. Tadi saya singgung, bukan mudah, bukan masalah muda dan tua. Orang akan menjadi bijak, tapi tergantung daripada orang itu sendiri. Nah, sebelum saya masuk ke bagian 4 ini, saya mau jelaskan sedikit. Mengapa dia begitu memperhatikan ini? Nah, saya mau ajak saudaraku untuk memperhatikan. Tadi saya sudah singgung, karena dia sudah dididik demikian rupa. Tadi kan, dia berasal dari kaum Benyamin. Ia piatu, yatim piatu. Ia diangkat menjadi anak oleh Mordekhai. Tentu Mordekhai mendidik dia dengan baik. Nah, ini luar biasa. Saudaraku yang terkasih, orang muda kalau dididik dengan baik akan mendatangkan suatu hasil yang luar biasa seperti Esther ini. Ia akan menjadi orang yang bijak. Tentu kita juga berharap seperti itu. Jadi bukan masalah umur atau bukan masalah tua, atau sering orang berkata seberapa banyak ia makan asam garamnya. Bukan patokan itu. Tapi bagaimana dia menyingkapi hidup ini. Bagaimana ia dididik, itu penting. Oleh sebab itu orang-orang muda sedemikian rupa dari awalnya itu perlu dididik supaya mereka menjadi bijak seperti orang muda Esther ini. Nah, bagian 4 kita melihat, ia tahu apa yang harus dia perbuat karena dia tahu bangsanya lagi terancam. Bahkan kalau ia tidak lakukan sesuatu, ia tunggu hari bangsanya akan lenyap di lingkungan kerajaan Persia atau di bawah kekuasaan Ahasveros. Nah, jadi saudara berpikir bukan hanya di lingkungan benteng Susan, tapi di 127 daerah itu. Kalau ada bangsa Yahudi, dihabiskan. Karena apa? Tadi sudah kita jelas, Haman sudah mengirim ke daerah-daerah itu. Jadi tinggal tunggu eksekusi saja. Nah, jadi ia tahu apa yang harus dia kerjakan. Ia harus menyelamatkan bangsanya dengan sekuat tenaganya. Oleh sebab itu kita perhatikan ayat pasal 5 ayat 1, ia menghadap raja. Ia menghadap raja. Nah, kita tahu aturannya. Kalau seseorang tidak dipanggil atau tidak dijadwalkan untuk menghadap, kalau dia menghadap hanya satu aturannya, mati. Atau raja berkenan untuk mengulurkan tongkat emasnya. Hanya itu. Jadi 2 pilihan, 50-50. 50% mati, 50% selamat. Nah, inilah yang terjadi. Esther tahu itu dan semua mereka tahu. Nah, berikut kita melihat ia menghadap raja pasal 5 ayat 1. Bahkan pasal 4 ayat 16 di situ berbicara ia mempertaruhkan bukan hanya jabatannya sebagai ratu, tetapi juga nyawanya. Nah, ini luar biasa. Saudaraku yang terkasih. Mengapa saya berani mengatakan dia orang muda yang bijak? Bayangin, semudah itu. Maksud saya orang muda seperti itu. Berani mempertaruhkan nyawanya. Bukan hanya nyawa, kehormatannya sebagai ratu. Luar biasa kan? Bahkan nyawanya. Bahkan dia berkata, sekalipun kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Ini menarik. Ya, kalau kita berpikir kita pada posisi itu,
Apakah kita juga bisa seperti itu? Ini kan tanda tanya. Tetapi Esther melakukan itu. Ia dicatat di sini. Nah, kita memperhatikan, begitu ia mengasihi bangsanya, begitu ia mengasihi kaumnya, dan begitu ia tahu apa yang harus dia perbuat, dan dia tahu pula, ia akan lakukan yang terbaik buat bangsa dan kaumnya. Bahkan nyawa pun taruhannya. Nah, inilah yang ia kerjakan. Nah, saudara bisa baca berikutnya. Apa hasilnya? Ya, saya sudah tidak usah jelaskan ujungnya, tapi kita sudah mengerti ujungnya. Dia menang. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, ia adalah orang bijak. Ia adalah orang yang sangat-sangat mengasihi bangsa dan berani. Oleh sebab itu, mengapa ia disebut orang bijak? Saya mencatat beberapa hal di sini. Karena ia berani melangkah. Ya, dia berani mengambil sikap atau keputusan. Atau dia berani mengerjakan sesuatu. Nah ini, orang bijak pasti berani lakukan itu. Kalau orang tidak berani lakukan itu, dia tidak mungkin dikatakan orang bijak. Dan kita melihat berikutnya, ia memiliki iman yang teguh. Tidak mungkin orang dikatakan bijak kalau tidak memiliki iman yang teguh. Dalam arti bijak yang benar, dalam Tuhan di sini. Pasti ia mempunyai dasar iman yang teguh. Oleh sebab itu dia disebut bijak. Dan ia tidaklah egois. Tentu. Kalau ia egois, tidak mungkin dia mempertaruhkan segalanya untuk bangsanya. Tidak mungkin. Oleh sebab itu dia tidak egois. Nah ini penting. Orang bijak pasti tidak egois. Kalau orang egois tidak mungkin dia bijak. Nah itu rumus. Dan kita lihat berikutnya, saya mencatat dia sabar. Dia menunggu waktu yang tepat. Kita lihat ya, saya menarik ini ya. Seolah Haman itu dipermainkan. Kalau kita melihat ini kalau diceritakan atau difilmkan menarik bukan? Ya, Haman itu dipermainkan sama Esther. Haman tidak mengerti, raja pun tidak mengerti. Esther sedang memerankan sesuatu. Ya. Nah, di sini kita melihat ia sabar dan ia memperhitungkan dengan cermat. Orang bijak pasti tahu hitung-hitungannya. Ya. Ia cermat, ia teliti. Ia menunggu waktu yang tepat, dia tidak ceroboh. Orang bijak tidak mungkin ceroboh. Ia hitung-hitungan. Dia tahu kapan waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu. Dan ini hal yang luar biasa. Dia berani mempertaruhkan hal yang kecil atau mengorbankan yang kecil untuk mendapatkan yang besar atau menyelamatkan yang besar. Ini bijaknya. Betul ya? Nah, sering saya berkata, kadang-kadang kita untuk menang itu, kita harus mengalah. Kan begitu kan? Jangan kita pikir kita menang, itu akan menang. Justru kita kalah. Nah, inilah bijaknya Esther. Ia berani mempertaruhkan yang kecil atau mengorbankan yang kecil dalam arti satu untuk memenangkan begitu banyak atau untuk menyelamatkan begitu banyak. Ini bijak kan? Justru jangan sebaliknya, mengorbankan yang banyak untuk yang kecil. Ini tidak bijak. Kan begitu kan? Nah, jadi kalau kita tahu prinsip ekonomi, ya sama seperti ini. Melakukan yang kecil mendapatkan yang besar. Mengeluarkan modal yang kecil mendapat sesuatu yang besar. Kan begitu? Ya? Nah itu orang bijak. Esther lakukan ini. Dia pikir kalau dia harus dikorbankan dan dia harus mati, tidak apa-apa. Kalau tidak, bangsanya akan habis. Dia berani lakukan itu. Nah itulah orang bijak. Jadi pelajaran ini sangat penting buat kita.
buat kita, saudaraku yang terkasih. Dan dalam arti di sini saya ingatkan juga kepada kita semua, terutama kepada orang-orang muda juga. Biarlah kita menjadi contoh, kita mencontoh daripada seorang bernama Esther ini. Dia tahu, dia bertindak bijak. Sehingga pada akhirnya kita membaca keseluruhan daripada kitab Esther, mereka bukan hanya selamat daripada kebinasaan, tetapi berikutnya mereka mendapat kemuliaan besar. Luar biasa kan? Mereka menang. Nah, orang bijak bertindak begitu hati-hati dan berani melakukan sesuatu, dan pada akhirnya Tuhan tidak pernah membiarkan dia. Tuhan akan menolong. Nah, ini orang bijak. Tadi saya katakan melalui Esther dan melalui Mordekai dan semua kaumnya di Susan waktu itu, mereka menang, mereka di nama Allah mereka dimuliakan, dan mereka mendapat kedudukan dan kehormatan yang penting pada saat itu. Nah, saudaraku yang terkasih, ini suatu pelajaran buat kita. Marilah kita bijak dalam hidup kita. Jadi bukan berarti harus umur sekian baru sebijak. Itu bukan patokan. Sekali lagi saya mau katakan, kalau Esther bisa bijak dalam umur yang muda, tentu kita juga, anak-anak muda bisa bijak juga. Seperti Esther. Nah, tentu juga itu bukan sesuatu yang gampang. Pasti ada sesuatu yang dilakukan. Seperti saya katakan tadi, pasti ia dididik. Dan tentu kalau saudara dididik, saudara harus terima. Sebagaimana Esther. Sehingga pada akhirnya dia mengerti, dan dia punya kasih, dan dia sangat bijak. Nah, kebijakan dia bisa membawa sesuatu yang berarti, bukan hanya dia, bukan hanya keluarganya, tapi terhadap bangsanya, terhadap kaumnya. Luar biasa bukan? Nah, demikian juga saudaraku yang terkasih kita. Kalau kita bisa bijak dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak mungkin tidak. Kita juga bisa membuat dampak kepada kita sendiri, kepada keluarga kita, bahkan kepada kaum kita, bahkan bangsa dan negara, bahkan kekristenan umumnya. Jadi saudaraku yang terkasih, marilah kita menjadi bijak. Marilah kita mau lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau Esther berani dan bisa lakukan itu, saya percaya kita juga bisa. Dengan Tuhan Yesus. Dengan kekuatan Tuhan, biarlah Tuhan menolong kita, menuntun kita. Amin. Puji Tuhan ya, saya tidak panjang lebar untuk firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari saudaraku yang terkasih, orang bijak selalu tahu siapa dia. Amin. Ya, mau bijak? Kalau mau bijak, kita harus tahu siapa kita. Dalam arti, posisi kita. Ini kita harus tahu. Sering kita hanya menuntut sesuatu tapi kita tidak tahu posisi kita. Sehingga kita tidaklah bijak dalam mengambil satu sikap dan keputusan. Itu penting. Dan kita juga harus mengerti, ketika kita tidak tahu posisi kita, ini mempengaruhi orang lain yang ada di sekitar kita. Ya, itu saya beritahu. Bayangin kalau Esther tidak mengambil sikap yang benar, yang tepat atau tidak bijak. Ini mempengaruhi atau membuat lemah yang lain. Tetapi ketika Esther tahu melakukan sesuatu, saudaranya yang lain begitu dikuatkan. Mereka bersama-sama berpuasa, mendukung penuh. Nah, ini penting. Oleh sebab itu saya mau berkata kepada jemaat Tuhan, kepada kita semua. Mari kita mau tahu siapa kita. Tahu posisi kita. Sehingga kita melangkah. Kita bertindak dengan sangat hati-hati. Dan kita menjadi berkat buat orang lain. Dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Ya. Nah, kita tahu permasalahan. Tadi tahu siapa kita, dan tahu permasalahan, dan tahu kepada siapa kita berharap. Tentu kepada Tuhan. Permasalahan kita ya, kita mengerti semua. Dan berikut kita tahu apa yang harus kita perbuat. Nah, tadi saya katakan, kalau kita tahu posisi kita, kita tahu apa yang harus kita perbuat. Ini yang harus saya perbuat, dan ini
tidak seharusnya saya perbuat. Biarlah semuanya itu hanya nama Tuhan saja dimuliakan. Amin. Saya berharap semua kita bijak. Saya berharap kita semua mencontoh orang muda yang bijak ini. Sehingga pada akhirnya Tuhan dimuliakan dan berani melakukan sesuatu. Atau mengorbankan yang kecil untuk menyelamatkan yang besar. Ingat itu ya. Jangan kita kebalikannya. Mengorbankan yang besar, menyelamatkan yang kecil. Ini tidak bijak, ini bodoh namanya. Jadi sering-sering saya berkata, suatu saat kita harus mungkin mengalah untuk memenangkan sesuatu yang lebih besar. Nah, itu bijak namanya. Tapi jangan kita egois, mau menang sendiri, mengalahkan atau kalah, atau mengorbankan yang lebih besar. Itu bodoh namanya. Biarlah melalui firman Tuhan yang pendek ini kita renungkan, dan kita menjadi bijak semuanya, dan pada akhirnya Tuhan dimuliakan. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kami percaya kasih-Mu yang luar biasa buat kami. Hamba selesai berbicara, Engkau Roh Kudus berkarya seluas-luasnya. Buat kami anak-anak-Mu. Sempurnakanlah firman yang belum sempurna ini dalam setiap kami. Sehingga pada akhirnya kami mengerti akan kehendak-Mu melalui firman ini. Dan kami dapat lakukan sesuatu dan nama-Mu dimuliakan. Tuntunlah kami ya Roh Kudus. Dan kami percaya Engkau mengasihi kami anak-anak-Mu semuanya. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu ini. Biarlah damai sejahtera sukacita menyertai kami. Dan pertolongan-Mu tidak pernah hentinya buat kami anak-anak-Mu semuanya. Tuhan tolong yang sakit, Tuhan tolong yang lemah, Tuhan tolong yang dalam masalah. Kepadamu kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya dan berharap kepadamu. Karena Engkaulah Tuhan kami, pelindung penolong kami yang ajaib. Terima kasih Bapa, bahkan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami serahkan. Tuhan Yesus menolong menuntun, sehingga Tuhan Yesus bangsa kami menjadi bangsa yang kuat. Bangsa kami yang tahu memuliakan dan bersyukur kepadamu. Biarlah nama-Mu semakin dimuliakan di dalam bangsa dan negara kami ini. Pakailah anak-anak-Mu semua, para hamba-Mu, para penginjil untuk memberitakan Injil-Mu yang luar biasa ini. Dan berikan mereka kekuatan, kesabaran, bahkan memampukan mereka untuk melakukan yang terbaik. Dan pada akhirnya Engkau dimuliakan. Terima kasih inilah kami, hamba berdoa sekali lagi untuk jemaat-Mu, Tuhan tolong. Apa yang menjadi kerinduan hati kami Engkau mengetahui. Dan kami percaya Engkau akan memberikan dan menolong kami tepat pada waktunya. Inilah kami, terpujilah nama-Mu, saudaraku yang terkasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Terimalah oleh-Mu kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, Tuhan berkati kita semuanya. Biarlah kita dapat menikmati hari libur kita sebisanya. Kalau tidak ada yang penting, tetaplah di rumah saja. Selamat berhari Minggu, Tuhan berkati kita. Amin. Puji Tuhan. Happy Sunday and God bless you.